Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya materi tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Untuk memenuhi tugas sesi 2, akuntansi manajemen, dosen pengampun, Dr. Gustian Juanda. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu model operasional sistem informasi akuntansi manajemen, yang kedua proses manajemen akuntansi, yang ketiga peran utama akuntansi manajemen, yang keempat jenis-jenis sistem akuntansi manajemen, dan yang kelima perbedaan sistem akuntansi manajemen. Yang pertama ada model operasional. Bisa dilihat di gambar di samping menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen tidak terikat oleh kriteria formal yang menjelaskan sifat dari masukan atau proses bahkan keluar yang dihasilkan. Kriteria tersebut lebih bersifat fleksibel dan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan melalui upaya dan kinerja manajer. Yang pertama ada masuk atau input. Di sini akan terjadi kegiatan ekonomi seputar perusahaan. Yang kedua akan selanjutnya diproses. Proses ini menjelaskan tentang pengumpulan informasi, pengukuran, penyimpanan informasi, analisis informasi, pelaporan, dan pengelolaan. Kemudian akan menghasilkan keluaran atau output. Biasanya dapat berupa laporan khusus biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, komunikasi pribadi. Selanjutnya ada proses manajemen. Proses manajemen dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Selanjutnya ada proses pengendalian. Proses pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik atau feedback yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana, dapat berupa informasi, keuangan maupun non-keuangan. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian. Mengapa berkaitan dengan dua hal tersebut? Karena proses pembuatan keputusan seorang manajer dimulai dari pemahaman dan perumusan masalah, kemudian pengumpulan dan analisis data yang relevan, selanjutnya pengembangan alternatif-alternatif yang ada, kemudian dilakukan evaluasi alternatif-alternatif tersebut sehingga menghasilkan pemilihan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan terakhir. Kemudian ada peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Selain itu, peran akuntansi manajemen juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Yang kedua, akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis.
Kemudian ada jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem yang berdasarkan fungsi dan sistem yang berdasarkan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas digunakan secara luas dan pemanfaatannya semakin tinggi, khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan. Produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih ketat, peningkatan persyaratan kualitas, dan tekanan persaingan yang ketat. Kemudian ada contoh sistem aktivitas ditemukan dalam industri medis seperti rumah sakit dan laboratorium medis. Kemudian di industri keuangan, yaitu di bank dan bursa saham. Kemudian industri transportasi dan dalam semua jenis industri manufaktur seperti perusahaan elektronik dan mobil. Kemudian ada perbedaan sistem dari akuntansi manajemen. Perbedaannya bisa dilihat. Yang pertama, berdasarkan fungsi, pergerakan berdasarkan unit, sedangkan berdasarkan aktivitas, pergerakan berdasarkan unit dan non-unit. Yang kedua, berdasarkan fungsi, intensif dalam pengalokasian, sedangkan berdasarkan aktivitas, intensif dalam penelusuran. Yang ketiga, berdasarkan fungsi, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, sedangkan berdasarkan aktivitas, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Berdasarkan fungsi, nomor 4 berfokus pada pengelolaan biaya, sedangkan berdasarkan aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas. Perbedaan yang kelima yaitu informasi aktivitas sedikit, sedangkan berdasarkan aktivitas, informasi aktivitas terrinci. Berdasarkan fungsi, nomor 6 maksimalisasi kinerja unit individual, sedangkan berdasarkan aktivitas, maksimalisasi kinerja seluruh sistem. Berdasarkan fungsi, perbedaan nomor 7 yaitu penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja, sedangkan berdasarkan aktivitas, penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.